Di tengah pekatnya kabut Gunung Slamet, tiga sahabat memulai perjalanan yang seharusnya menjadi perayaan. Tapi malam itu, mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi yang terakhir. Raka, Sinta, dan Arya melangkah naik, membawa masa lalu yang belum terselesaikan. Amarah, penyesalan, dan rahasia yang selama ini terpendam, semua akan terbuka di gunung ini. Dan ketika fajar tak pernah datang, hanya keheningan yang tersisa. Udara pagi di kaki Gunung Slamet masih terasa dingin. Embun menggantung di daun-daun, menyisakan jejak basah yang menyentuh permukaan tanah. Raka menatap puncak yang menjulang tinggi di depannya. Dari sini puncak itu tampak samar, seolah tertutup, awan tipis yang terus bergerak mengikuti arah angin. "Kita benar-benar jadi naik?" tanya Sinta sambil mengeratkan tali ranselnya. Raka menoleh dan tersenyum. "Sudah sampai sini, masa nggak jadi?" Arya, yang berdiri tak jauh dari mereka, hanya diam. Ia melipat tangannya di dada, tatapannya kosong. Entah sedang berpikir atau sekadar malas menanggapi. Gunung Slamet bukan gunung biasa bagi mereka bertiga. Sejak kecil, mereka sering berkhayal mendakinya suatu hari nanti. Ini bukan hanya sekadar perjalanan biasa, ini adalah janji. Mereka sudah menyiapkannya sejak lama. Tapi, siapa sangka, ketika hari itu tiba, suasana justru terasa lebih canggung daripada yang mereka bayangkan. "Satu malam di puncak, lalu turun pagi besok?" tanya Sinta lagi, memastikan rencana mereka. "Betul. Nggak ada yang berubah," jawab Raka, sambil memeriksa peralatannya. "Kita naik santai aja, jangan buru-buru." Arya masih diam. Wajahnya datar, tidak menunjukkan kegembiraan seperti dulu. Sinta melirik ke arahnya. "Arya, kau nggak apa-apa?" Arya menoleh, tapi ekspresinya tetap sama. "Ayo berangkat," katanya singkat, lalu melangkah lebih dulu. Raka dan Sinta saling bertatapan. Ada sesuatu yang aneh dengan Arya hari ini. Tapi mereka tidak ingin merusak suasana di awal perjalanan. Mereka bertiga mulai melangkah, melewati jalur yang dikelilingi pepohonan tinggi. Suasana hutan masih sepi, hanya ada suara burung dan ranting, kering yang sesekali patah terinjak. Setiap langkah membawa mereka semakin jauh dari kehidupan kota, semakin dekat dengan puncak yang sudah lama mereka impikan. Raka berjalan di depan, mengikuti jalur setapak dengan langkah yang mantap. Ia selalu menjadi yang paling bersemangat di antara mereka bertiga. Sinta di tengah, menjaga keseimbangan antara dua sahabat yang belakangan ini terasa seperti dua kutub berbeda. Arya berjalan di belakang, dengan tatapan kosong dan pikiran yang entah kemana. "Masih ingat waktu kita pertama kali berencana ke sini?" tanya Sinta, mencoba mencairkan suasana. Raka tertawa kecil. "Tentu saja, waktu itu kita masih bocah ingusan yang nggak tahu apa-apa tentang mendaki. Kupikir dulu kita cuman bercanda. Tapi sekarang kita ada di sini," kata Sinta sambil tersenyum. Arya tidak menanggapi. Ia terus melangkah seperti hanya ingin menyelesaikan perjalanan ini secepat mungkin. Matahari semakin naik. Cahaya mulai menembus celah-celah pepohonan, menciptakan pola bayangan yang bergerak di tanah. Mereka berhenti sejenak untuk minum. "Arya, kau kenapa?" tanya Raka akhirnya. Arya mendongak menatap Raka dengan mata tajam. "Nggak ada apa-apa," jawabnya cepat. "Kau nggak kelihatan seperti biasanya," Sinta menambahkan. Arya menarik napas dalam. "Aku cuma ingin menyelesaikan ini, itu saja." Jawaban itu membuat suasana semakin canggung. Raka ingin bertanya lebih jauh, tapi ia menahannya. Ia tahu jika Arya sedang seperti ini, lebih baik tidak memaksanya bicara. Mereka melanjutkan perjalanan. Jalur mulai menanjak, napas mereka semakin berat, tapi mereka tetap berjalan, berusaha menjaga ritme. Sesekali Sinta melirik ke arah Arya. Ia tahu ada sesuatu yang mengganggu pikiran sahabatnya itu. Tapi ia juga tahu, Arya bukan tipe orang yang mau berbicara jika tidak dipaksa. Di sisi lain, Raka mencoba tetap positif. Ia terus membicarakan hal-hal kecil, tentang pemandangan, tentang betapa segarnya udara pegunungan, tentang betapa beruntungnya mereka bisa berada di sini. Tapi, ada satu hal yang ia sadari. Ini bukan seperti yang ia bayangkan dulu. Mereka bertiga ada di sini, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang hilang. Mereka tidak lagi seperti dulu. Dan entah kenapa, perasaan itu terus menghantuinya saat mereka semakin mendekati puncak. Langkah mereka semakin berat. Jalur pendakian mulai menanjak tajam membuat napas tersengal. Udara semakin dingin, meski matahari sudah naik cukup tinggi. Di beberapa titik, akar pohon menjulur dari tanah memaksa mereka untuk lebih berhati-hati saat melangkah. Raka masih berada di depan, sesekali menoleh memastikan yang lain baik-baik saja. Sinta di tengah, melangkah perlahan sambil sesekali mengatur napas. Arya tetap di belakang, masih dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tidak ada yang berbicara sejak tadi. Suasana benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Seharusnya ini menjadi perjalanan yang menyenangkan,
penuh tawa dan cerita nostalgia. Tapi nyatanya, perjalanan ini terasa seperti beban yang harus mereka selesaikan. Ayo kita istirahat sebentar, kata Raka akhirnya. Mereka berhenti di sebuah area datar yang cukup luas. Raka meletakkan tasnya dan duduk di atas batu besar. Sinta menyusul, menarik botol minumnya lalu meneguk dengan cepat. Arya masih berdiri, matanya menatap ke arah jalur di depan mereka. Kau tidak mau duduk? Tanya Sinta. Arya tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan sebelum akhirnya menoleh ke arah Raka. Kau masih ingat kenapa aku ikut ke sini? Tanyanya tiba-tiba. Raka menatapnya, agak terkejut dengan pertanyaan itu. Ya, tentu saja. Kita bertiga berjanji sejak dulu. Bukan itu, potong Arya. Sinta menoleh, merasa ada sesuatu yang aneh dalam nada bicara Arya. Aku ikut ke sini bukan karena janji itu, Rak, lanjutnya. Aku ikut ke sini untuk memastikan sesuatu. Raka mengernyit. Apa maksudmu? Arya tertawa kecil, tapi tawanya tidak terdengar menyenangkan. Lebih seperti seseorang yang menahan emosi terlalu lama. Kau benar-benar tidak ingat ya? Raka menatapnya lebih serius sekarang. Kalau kau ingin bicara sesuatu, bicara saja langsung, Arya. Arya mengambil napas dalam-dalam, lalu akhirnya berkata, apa kau ingat saat kita masih SMA? Saat kau dan aku sama-sama menyukai orang yang sama? Suasana langsung berubah. Sinta, yang sejak tadi hanya mendengar, ikut menegang. Ia tahu apa yang sedang dibicarakan Arya. Raka terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Arya, itu sudah lama sekali. Itu mungkin lama buatmu, potong Arya lagi. Tapi tidak buatku. Hening. Hanya ada suara burung dari kejauhan dan hembusan angin di antara pepohonan. Sinta menelan ludah. Ia tahu cerita ini. Dulu, di masa SMA, baik Raka maupun Arya memang menyukai orang yang sama. Tapi yang terjadi selanjutnya lebih rumit dari yang bisa diingat siapapun. Aku tidak ingin membahas itu di sini, kata Raka akhirnya. Kenapa? Takut? Merasa bersalah? Tanya Arya. Tatapannya tajam. Raka menahan napas berusaha mengendalikan dirinya. Aku tidak mau membahas sesuatu yang sudah lewat. Arya mendekat. Atau kau tidak mau membahas sesuatu yang kau tahu sudah kau menangkan? Sinta langsung berdiri. Sudah, Arya. Kita tidak datang ke sini untuk bertengkar. Arya menghela napas, lalu melangkah mundur. Terserah. Ia berjalan ke arah pohon terdekat, bersandar di sana tanpa berkata apa-apa lagi. Raka memijit pelipisnya. Merasa kesal, tapi ia juga tahu ini bukan tempat yang tepat untuk berbicara lebih jauh. Sinta duduk kembali, memandang Raka dengan tatapan khawatir. Apa kau baik-baik saja? Tanyanya pelan. Raka mengangguk, meski jelas-jelas ia tidak baik-baik saja. Ini bukan hanya tentang masa lalu, kan? Lanjut Sinta. Ada sesuatu yang lain. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke depan, ke jalur pendakian yang semakin terjal. Sebenarnya aku juga tidak yakin, katanya akhirnya. Tapi aku bisa merasakan, Arya bukan hanya marah tentang masa lalu. Dia marah karena sesuatu yang lebih dari itu. Sinta tidak menjawab. Ia hanya menatap langit sebentar, lalu menghembuskan napas panjang. Kita masih punya jalan panjang sebelum sampai puncak, katanya pelan. Raka mengangguk. Ya, dan aku tidak tahu, apakah kita akan sampai ke sana dengan baik-baik saja. Mereka tidak berbicara lagi setelah itu. Beberapa menit kemudian Arya melangkah kembali ke arah mereka. Sudah cukup istirahat? Tanyanya datar. Raka dan Sinta saling bertatapan sebelum akhirnya berdiri. Ya, ayo lanjut, kata Raka. Mereka kembali, melangkah, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Langkah-langkah itu terasa lebih berat. Dan perjalanan ini, yang seharusnya hanya tentang mencapai puncak, mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Langkah mereka semakin berat, bukan hanya karena jalur yang menanjak, tapi juga karena ketegangan yang menggantung di antara mereka. Sejak perbincangan di tempat istirahat tadi, tak ada lagi yang benar-benar berbicara. Raka berjalan di depan, diam dalam pikirannya sendiri. Sinta berada di tengah, sesekali menatap ke belakang, memastikan Arya masih mengikuti. Sementara itu Arya tetap di belakang, dengan ekspresi yang sulit ditebak. Langkah mereka hanya diiringi suara ranting patah dan desiran angin. Hutan mulai terasa lebih rapat. Sinar matahari yang tadi menyelinap masuk kini berkurang drastis. Berapa lama lagi sampai pos berikutnya? Tanya Sinta akhirnya, mencoba mencairkan suasana. Harusnya tidak lama lagi, jawab Raka tanpa menoleh. Arya tetap diam. Sinta menggigit bibirnya, merasa perjalanan ini semakin tidak nyaman. Rahasia yang terungkap beberapa menit kemudian mereka tiba di sebuah area yang cukup lapang.
Sebuah batu besar di tengahnya tampak seperti tempat yang ideal untuk beristirahat sebentar. Raka menjatuhkan tasnya dan duduk. Sinta menyusul, membuka botol minumnya. Arya berdiri agak jauh, tangannya bersedekap, seolah masih mempertimbangkan sesuatu. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Jadi kalian masih berhubungan ya?" Raka menoleh. "Apa maksudmu?" Arya tertawa kecil, tapi bukan tawa yang menyenangkan. "Jangan pura-pura tidak tahu." Sinta mengernyit. "Arya, kita sudah cukup jauh. Kita tidak perlu." "Tapi aku butuh," potong Arya. Ia menatap Raka dengan tajam. "Aku butuh tahu. Aku butuh mendengar jawaban langsung darimu." Raka menghela napas. Ia tahu ini akan datang, cepat atau lambat. "Kalau yang kau maksud adalah tentang Dinda, iya, aku masih berhubungan dengannya," katanya akhirnya. Sinta langsung merasakan ketegangan meningkat. Arya tersenyum tipis tapi matanya tidak menunjukkan kebahagiaan sama sekali. "Jadi selama ini kau tetap menjalin hubungan di belakangku? Di belakangmu?" Raka mengernyit. "Apa maksudmu, Arya? Dinda sudah lama pergi. Itu semua sudah selesai bertahun-tahun lalu." "Tapi kau tetap melakukannya," suara Arya meninggi. "Setelah semua yang terjadi, setelah aku mundur, setelah aku mencoba melupakan, kau tetap memilih untuk..." "Arya," potong Raka. "Kau tidak perlu membuat ini seolah-olah aku yang menghancurkan semuanya. Dinda memilih pergi, bukan karena aku, bukan karena kau. Itu keputusannya sendiri." Sinta menahan napas. Selama ini ia selalu tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara Raka, Arya, dan Dinda. Tapi ia tidak pernah tahu seberapa dalam luka yang ditinggalkan. Arya mendekat. "Tapi tetap saja kau yang menang, bukan?" Raka berdiri, menatap Arya dengan kesal. "Ini bukan soal menang atau kalah, Arya. Kau selalu menganggap ini sebagai persaingan, tapi aku tidak pernah melihatnya seperti itu." Arya tertawa sinis. "Tentu saja kau tidak melihatnya begitu, karena kau sudah mendapatkan semuanya." Hening Sinta ingin berbicara, ingin menghentikan pertengkaran ini sebelum semakin jauh, tapi ia tidak tahu harus berkata apa. "Dinda sudah lama pergi," kata Raka. Suaranya lebih tenang sekarang. "Aku bahkan tidak tahu dia ada di mana sekarang. Aku tidak mencari dia, aku tidak mengejarnya. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia, bukan aku." Arya mengepalkan tangannya, seolah ingin menahan sesuatu yang ingin ia katakan. Tapi pada akhirnya ia hanya menghembuskan napas kasar dan berbalik. "Kau tidak pernah mengerti," gumamnya sebelum berjalan menjauh. Sinta menoleh ke Raka. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah Arya yang berdiri di kejauhan, lalu berkata pelan, "Arya selalu berpikir aku merebut Dinda darinya. Padahal sejak awal, Dinda yang memilih sendiri jalannya. Aku tidak pernah memaksanya. Aku tidak pernah mencoba merebutnya." Sinta mengangguk pelan. Tapi Arya tidak melihatnya begitu. Raka tersenyum masam. "Iya, dia tidak pernah melihatnya begitu." Hening kembali menyelimuti mereka. Lalu tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Sinta menoleh ke langit. Awan-awan gelap mulai berkumpul, tanda bahwa hujan bisa turun kapan saja. "Kita harus segera bergerak," katanya. Raka mengangguk. "Ya, ayo lanjut." Mereka kembali mengambil tas masing-masing. Arya, tanpa sepatah kata pun, berjalan lebih dulu. Langkah-langkah mereka kembali menyusuri jalur pendakian, tapi kali ini, mereka membawa beban yang jauh lebih berat dari sekadar ransel di punggung. Ada sesuatu yang belum selesai. Dan mereka bertiga tahu, sebelum perjalanan ini berakhir, sesuatu akan berubah di antara mereka. Langkah mereka semakin berat. Udara dingin mulai menusuk meskipun matahari masih menggantung di langit. Kabut turun perlahan, menyelimuti jalur pendakian yang semakin terjal. Sinta melirik ke belakang. Arya masih berjalan, tapi dengan sikap yang semakin tertutup. Sejak pertengkaran tadi, ia tidak mengeluarkan satu kata pun. Raka di depan juga tidak berusaha berbicara. Mereka bertiga kini berjalan dalam diam, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Jalur mulai berubah. Pohon-pohon tinggi berganti dengan semak-semak pendek. Batu-batu licin tersebar di sepanjang jalan, memaksa mereka lebih berhati-hati. Sinta berhenti sejenak mengatur napas. "Istirahat sebentar?" tanyanya. Raka menoleh. Ia ragu tapi akhirnya mengangguk. "Baiklah." Arya tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menjatuhkan tasnya di tanah dan duduk di sebuah batu. Raka juga duduk sementara Sinta membuka botol minumnya dan meneguk beberapa teguk air. Suasana masih tegang. Sinta menghela napas. Ia tidak tahan dengan keheningan ini. "Dengar, kita tidak bisa terus seperti ini," katanya akhirnya. Arya mendongak. "Seperti apa?"
Seperti ini. Berjalan bersama tapi merasa asing. Sinta menatap keduanya. Kita dulu tidak seperti ini. Kalian dulu tidak seperti ini. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, seolah tidak ingin terlibat dalam percakapan ini. Arya tertawa kecil, tapi tawanya terdengar pahit. Dulu, jangan membicarakan masa lalu, Sinta. Karena kalau kita mengingat masa lalu, aku hanya akan semakin ingin melupakan segalanya. Kau tidak benar-benar ingin melupakan, kata Sinta, suaranya lebih pelan. Arya mendengus. Kalau aku bisa, aku sudah melakukannya sejak lama. Sinta menatap Raka berharap ia mengatakan sesuatu. Tapi Raka tetap diam. Kalian berdua harus bicara, kata Sinta tegas. Kalian tidak bisa terus saling membenci seperti ini. Arya mendongak dan menatap Raka. Apa kau membenciku? Raka menghela napas. Tidak. Bagus. Arya tersenyum tipis. Karena aku juga tidak membencimu. Sinta sempat merasa lega, tapi Arya belum selesai. Tapi itu bukan berarti aku bisa melupakan semua yang terjadi. Raka akhirnya menatap Arya langsung. Aku juga tidak menyuruhmu melupakan. Arya menatapnya dengan tajam. Lalu apa? Kau ingin aku pura-pura tidak terjadi apa-apa? Pura-pura kita masih seperti dulu? Tidak. Raka menggeleng. Aku hanya ingin kita tidak menghabiskan perjalanan ini dengan saling menyalahkan. Arya tertawa kecil. Itu mudah bagimu untuk dikatakan. Hening kabut semakin tebal. Pandangan mulai terbatas. Sinta menggigit bibirnya, merasa semakin cemas. Sudahlah, kita lanjut saja, kata Raka akhirnya, mengangkat tasnya. Arya tidak membantah. Ia hanya berdiri dan melangkah lebih dulu, tanpa menunggu yang lain. Sinta menatap. Raka, aku tidak suka ini. Aku juga, jawab Raka pelan. Mereka kembali berjalan. Langkah mereka kini semakin berat, bukan hanya karena jalur yang semakin sulit, tapi juga karena beban yang mereka bawa di hati masing-masing. Tiba-tiba, Arya berhenti. Ada apa? Tanya Raka. Arya tidak menjawab. Ia berdiri diam, menatap sesuatu. Di depan Raka dan Sinta melangkah lebih dekat. Dan saat mereka melihatnya, dada mereka langsung terasa sesak. Sebuah persimpangan. Dua jalur berbeda. Salah satunya menuju jalur resmi yang lebih aman. Sementara yang lain adalah jalur tidak resmi yang lebih cepat tapi berbahaya. Jangan bilang kau ingin lewat jalur itu, kata Raka. Arya menoleh ke arahnya. Kenapa? Kau takut? Bukan, soal takut Arya. Raka mendekat. Jalur itu berbahaya. Kita harus tetap di jalur yang benar. Arya menyeringai. Oh, jadi sekarang kau peduli dengan aturan? Sinta menyela. Arya, jangan seperti ini. Arya menatap Sinta, lalu ke Raka. Aku akan lewat sini. Tidak, kata Raka cepat. Kau tidak bisa memutuskan sendiri. Arya menatapnya tajam. Aku tidak butuh izin darimu, Raka. Raka mengepalkan tangannya mencoba menahan diri. Jangan keras kepala. Ini bukan tentang siapa yang lebih hebat, ini soal keselamatan. Terserah. Arya berbalik. Aku tetap akan lewat sini. Sinta langsung menahan lengannya. Arya, tolong. Arya menatapnya sebentar. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia melepaskan diri dan melangkah masuk ke jalur berbahaya itu. Raka menatapnya dengan rahang mengeras. Sinta menoleh ke Raka. Apa kita membiarkan dia pergi begitu saja? Raka menghela napas. Tidak, tanpa ragu, ia mengikuti Arya. Sinta menatap jalur yang mereka pilih. Lalu, dengan hati penuh kekhawatiran, ia ikut masuk. Kabut semakin pekat. Dan tanpa mereka sadari, langkah mereka menuju sesuatu yang lebih dari sekadar perjalanan biasa. Mereka menuju sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kabut semakin pekat, langkah mereka semakin sulit. Jalur yang dipilih Arya bukan hanya lebih curam tapi juga lebih licin. Tanah yang mereka injak terasa lembek, sesekali kaki mereka hampir terpeleset. Sinta sudah beberapa kali ingin menyuruh mereka kembali ke jalur utama, tapi ia tahu itu percuma. Arya tidak akan mendengarkan. Dan sekarang Raka juga ikut terjebak dalam keputusan ini. Langit mulai gelap, matahari perlahan menghilang di balik gunung. Angin bertiup lebih kencang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Kita harus berhenti, kata Raka akhirnya. Arya yang berjalan di depan menoleh sekilas. Kenapa? Sudah hampir malam, kata Raka. Kita harus mendirikan tenda sebelum badai datang. Arya melihat ke langit. Awan gelap sudah menggantung rendah. Tanda jelas bahwa hujan akan turun kapan saja. Terserah, katanya singkat. Mereka menemukan sedikit tanah datar di antara bebatuan besar.
Tidak ideal tapi cukup aman untuk mendirikan tenda. Raka dan Sinta mulai mengeluarkan perlengkapan. Arya hanya duduk di atas batu, menatap ke arah lembah yang mulai diselimuti kegelapan. Kau tidak membantu? Tanya Raka tanpa menoleh. Arya menghela napas, lalu berdiri dan mulai mengumpulkan kayu kering untuk membuat api. Hujan mulai turun gerimis saat mereka menyelesaikan tenda pertama. Angin semakin kencang, membuat dedaunan di sekitar mereka bergoyang, liar. Kita harus cepat, kata Sinta. Tapi semuanya terlambat, dalam hitungan menit hujan turun dengan deras. Api unggun yang mereka coba nyalakan mati seketika. Suara petir menggelegar di langit, membuat udara semakin menegang. Tenda sudah cukup kuat menahan angin? Tanya Arya. Seharusnya, jawab Raka. Tapi kalau hujan terus begini, kita harus siap-siap menghadapi kemungkinan terburuk. Sinta menggigil. Jaketnya sudah basah, dan hawa dingin semakin menggigit kulit. Masuk ke dalam, kata Raka. Aku dan Arya akan berjaga sebentar. Sinta tidak membantah. Ia langsung masuk ke dalam tenda berusaha menghangatkan diri. Di luar, Arya dan Raka berdiri di bawah rintik hujan, menatap kegelapan di sekitar mereka. Kau tahu ini ide buruk, kan? Kata Raka akhirnya. Arya menoleh, tatapannya kosong. Sejak kapan kau mulai peduli? Raka menahan napas. Aku selalu peduli, Arya. Arya tertawa kecil. Lucu. Kau bilang kau peduli, tapi tetap saja kau terus membuatku merasa seperti orang asing dalam hidup kita. Kau yang menjauh, balas Raka. Aku tidak pernah mengusirmu. Arya diam. Suara angin berhembus lebih kencang, membuat pepohonan di sekitar mereka bergoyang liar. Kalau kau ingin membenciku, silakan, kata Raka lagi. Tapi jangan biarkan kebencian itu menghancurkan kita semua. Arya menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan. Kau tidak mengerti. Gumamnya pelan. Hujan semakin deras. Tenda bergetar terkena angin. Lalu tiba-tiba, cerak! Sebuah dahan besar patah dan jatuh tepat di dekat mereka. Raka langsung menarik Arya mundur. Mereka terjatuh ke tanah, lumpur menempel di pakaian mereka. Gila! Raka berteriak. Kita harus masuk ke dalam sekarang. Arya tidak membantah kali ini. Mereka berdua langsung masuk ke dalam tenda. Napas masih terengah-engah. Di dalam, Sinta menatap mereka dengan cemas. Apa yang terjadi? Dahan pohon hampir menimpa kami, jawab Raka sambil mengusap wajahnya yang basah. Sinta menggigit bibirnya. Aku tidak suka ini. Kita tidak punya pilihan selain bertahan di sini sampai badai reda, kata Raka. Hening. Di luar, hujan semakin liar. Angin berhembus begitu kencang hingga membuat suara gemuruh di antara pepohonan. Arya duduk di sudut tenda menatap lantai dengan ekspresi kosong. Raka akhirnya bersuara lagi. Kalau besok cuaca masih buruk, kita turun. Sinta mengangguk. Ya, aku setuju. Arya tidak berkata apa-apa. Malam itu terasa begitu panjang. Di luar, badai terus mengamuk. Di dalam, ada badai lain yang juga belum selesai. Dan sebelum perjalanan ini berakhir, mereka tahu sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang tidak akan bisa mereka ubah lagi. Badai terus mengamuk di luar. Hujan deras menghantam tenda, membuat kainnya bergetar hebat setiap kali angin bertiup kencang. Suara petir menyambar di kejauhan, menyisakan gelegar yang menggema di dalam dada. Di dalam tenda, suasana tak kalah mencekam. Sinta duduk memeluk lututnya, tubuhnya menggigil. Jaketnya sudah basah, dan hawa dingin semakin menusuk. Raka duduk bersandar di dinding tenda, menatap langit-langit yang bergetar. Arya di sudut lain, diam dengan wajah tertutup bayangan. Tidak ada yang bicara. Malam terasa panjang dan rasa lelah mulai menyergap, tapi tak ada satu pun dari mereka yang benar-benar bisa tidur. Kemelut di dalam tenda setelah sekian lama dalam diam, Sinta akhirnya bersuara, suaranya pelan tapi jelas. Kita harus turun besok. Raka mengangguk tanpa ragu. Ya. Arya tidak bereaksi. Kau dengar Arya? Tanya Sinta lagi. Arya akhirnya menoleh. Kita belum sampai puncak. Lupakan puncak, kata Raka dengan nada lebih keras dari yang ia maksudkan. Kau lihat sendiri, cuaca semakin buruk. Jalur yang kita pilih ini sudah cukup berbahaya, dan kita tidak tahu apakah besok keadaan akan membaik atau justru semakin buruk. Arya mendengus pelan. Jadi kau ingin menyerah begitu saja? Ini bukan soal menyerah. Raka menatapnya tajam. Ini soal keselamatan. Arya tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Lucu. Kau selalu memikirkan keselamatan, tapi kau tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Sinta menoleh ke arah Raka,
Khawatir pertengkaran ini akan semakin memanas. Arya, katanya dengan lembut. Tidak ada gunanya melanjutkan ini. Gunung tidak akan kemana-mana. Kita bisa kembali lagi lain waktu. Arya menggeleng. Tidak, aku tidak akan kembali ke sini lagi. Raka dan Sinta saling bertatapan. Kenapa? Tanya Raka akhirnya. Arya menatapnya lama sebelum menjawab. Karena ini bukan soal gunung. Raka mengernyit. Maksudmu? Arya menarik napas panjang. Aku ikut ke sini bukan untuk mendaki. Aku ikut ke sini karena aku ingin mengakhiri semua. Ini. Suasana langsung berubah. Sinta merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apa maksudmu, Arya? Arya menatap keduanya. Matanya kosong, tapi suaranya terdengar tegas. Aku lelah, Rak. Aku lelah terus hidup dengan beban ini. Lelah merasa. Seperti bayangan. Aku ingin menyelesaikannya di sini. Sinta langsung merasa dadanya sesak. Arya, kau bicara apa? Raka menatapnya tajam. Jangan bicara omong kosong. Arya tersenyum miris. Menurutmu aku bercanda? Raka mengepalkan tangannya. Kita semua punya beban, Arya. Kau bukan satu-satunya yang merasa kesulitan. Tapi, kau tidak pernah kehilangan apa-apa. Suara Arya penuh dengan emosi yang tertahan. Kau selalu menang, Raka, aku tidak. Henning. Di luar angin bertiup semakin liar. Sinta menahan air matanya. Ia tidak pernah melihat Arya seperti ini sebelumnya. Arya, suaranya bergetar. Kalau kau benar-benar merasa seperti itu, kau seharusnya bicara. Kau tidak harus menanggungnya sendiri. Arya menoleh ke arahnya. Matanya sedikit melembut, tapi hanya sebentar. Raka menghembuskan napas panjang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, ia berkata, kalau kau benar-benar ingin menyelesaikan ini, maka mulai sekarang kita selesaikan dengan cara yang benar. Arya menatapnya penuh tanya. Kita turun dari gunung ini, lanjut Raka. Lalu kita bicara, semua. Tanpa ada yang ditutupi, Arya tertawa kecil. Dan setelah itu, semua kembali seperti biasa? Tidak, kata Raka jujur. Tapi setidaknya, kita tidak mengakhiri semuanya di sini. Henning kembali. Sinta menatap Arya penuh harap. Ayo Arya, kita turun. Arya menunduk, seolah mempertimbangkan sesuatu. Di luar, badai masih mengguncang tenda mereka. Tapi di dalam ada badai lain yang akhirnya mulai mereda. Akhirnya setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Arya menghela napas dan mengangguk pelan. Baiklah, katanya. Kita turun. Sinta langsung merasa lega. Raka juga mengangguk, meskipun ia tahu bahwa ini belum benar-benar selesai. Mereka tidak akan kembali seperti dulu. Tapi setidaknya, mereka masih bisa melanjutkan langkah. Di luar, badai masih mengamuk. Tapi di dalam, setidaknya mereka sudah menemukan keputusan. Keputusan, pahit yang harus mereka ambil bersama. Pagi datang tanpa peringatan. Langit masih kelabu, sisa badai semalam meninggalkan udara yang lebih dingin dari sebelumnya. Kabut menggantung tebal di antara pepohonan, menyelimuti jalur yang akan mereka lalui untuk turun. Raka bangun lebih dulu. Ia keluar dari tenda, merasakan udara dingin langsung menusuk kulitnya. Napasnya terlihat seperti asap tipis di udara. Ia menatap langit, berharap cuaca segera membaik. Sinta keluar tak lama kemudian. Ia menggosok-gosok tangannya, berusaha menghangatkan diri. Bagaimana? Tanyanya pelan. Kita harus segera turun, jawab Raka. Kalau terlalu siang, jalurnya bisa makin licin. Sinta mengangguk. Arya? Raka menoleh ke arah tenda. Masih di dalam. Sinta menghela napas. Semalam, kau pikir dia benar-benar baik-baik saja? Raka tidak langsung menjawab. Ia tahu Arya mengiyakan untuk turun, tapi apakah itu berarti dia sudah benar-benar menyerah dari keputusannya semalam? Tidak ada yang bisa memastikan. Akhirnya, Raka berjalan ke tenda dan membuka resletingnya. Arya, bangun. Kita harus segera. Ia berhenti. Tenda kosong. Sinta yang berdiri di belakangnya langsung merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Mana Arya? Raka keluar dari tenda dan menoleh ke sekeliling. Tidak ada tanda-tanda Arya di sekitar mereka. Kau, lihat dia keluar tadi? Tanya Sinta. Suaranya mulai panik. Raka menggeleng, rahangnya mengeras. Tidak, tanpa menunggu, mereka segera mengambil senter dan mencari di sekitar perkemahan. Arya! Panggil Raka. Suara mereka menggema di antara pepohonan. Tapi tidak ada jawaban. Sinta mulai menggigit bibirnya. Rasa cemas menyelimuti hatinya. Raka, kau pikir dia? Jangan berpikir yang aneh-aneh, potong Raka cepat. Kita cari dia dulu. Mereka menyusuri jalur setapak,
berusaha mencari jejak yang bisa mengarah pada Arya. Beberapa meter dari perkemahan, Raka melihat sesuatu. Di tanah, jejak kaki. Raka menelusuri jejak itu, yang ternyata menuju ke jalur yang lebih tinggi. Bukan turun tapi naik. Aku tidak percaya ini, gumam Raka. Sinta menatapnya penuh ketakutan. Dia menuju ke puncak, Raka mengepalkan tangannya. Sialan, tanpa ragu ia langsung berlari menyusuri jalur itu. Sinta mengikuti di belakangnya meskipun jalannya lebih lambat karena jalur licin. Hawa semakin dingin, angin bertiup lebih kencang. Raka terus berlari. Pikirannya dipenuhi oleh rasa cemas dan marah sekaligus. Arya, bodoh, gerutunya dalam hati. Setelah sekitar 10 menit mendaki dengan cepat, akhirnya mereka melihat sosok Arya. Berdiri di tepi jurang kecil, menghadap ke puncak Gunung Slamet yang masih tertutup kabut. Raka langsung mendekat. Arya, Arya menoleh, ekspresinya tetap datar. Kau akhirnya datang. Raka tidak bisa menahan amarahnya lagi. Apa kau gila? Kita seharusnya turun. Arya menatapnya, lalu tersenyum kecil. Aku hanya ingin melihat puncaknya sebentar. Sinta mendekat, napasnya masih terengah-engah. Arya, tolong. Kita sudah cukup sejauh ini. Kau tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Arya menatap keduanya, lalu menoleh kembali ke arah puncak. Kau tahu, Raka? Sejak dulu, aku selalu merasa aku yang tertinggal. Dalam segalanya. Dalam hidup, dalam segalanya. Raka mengepalkan tangannya mencoba menahan emosi. Kau tidak tertinggal, Arya. Arya tertawa kecil. Kau tidak akan pernah mengerti. Angin semakin kencang. Tiba-tiba, langkah Arya sedikit goyah. Tanah di bawahnya basah dan licin akibat hujan semalam. Dan sebelum siapapun bisa bereaksi, bruk, Arya tergelincir. Arya, teriak Sinta. Raka langsung melompat ke depan, menangkap tangan Arya tepat sebelum tubuhnya jatuh lebih jauh. Tangan mereka saling menggenggam erat. Arya tergantung di tepi jurang kecil, hanya bertahan karena genggaman Raka. Sinta, bantu aku, teriak Raka. Matanya penuh kepanikan. Sinta langsung berlari dan mencoba menarik tangan Raka, agar mereka bisa menarik Arya ke atas. Arya, bertahan, teriak Sinta. Tapi Raka bisa merasakan tangannya mulai berkeringat. Pegangannya mulai licin. Arya menatapnya. Raka, suaranya pelan. Jangan bicara. Aku akan menarikmu. Arya menggeleng. Sudah cukup, Rak. Mata Raka membelalak. Jangan lakukan ini, dasar bodoh. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Arya tersenyum. Senyum yang anehnya terlihat damai. Terima kasih, Raka. Tiba-tiba Arya mengendurkan genggamannya, dan dalam hitungan detik Arya jatuh. Sinta menjerit. Raka langsung meraih ke bawah tapi terlambat. Tubuh Arya menghilang di dalam kabut. Hanya suara batu yang berjatuhan yang tersisa. Lalu, hening Raka masih menatap ke bawah, tubuhnya gemetar. Tangan yang tadi menggenggam Arya masih terbuka. Seolah otaknya belum menerima kenyataan yang baru saja terjadi. Sinta jatuh terduduk, air matanya langsung mengalir. Mereka tidak bisa berkata apa-apa, hanya hening. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya Raka merasa benar-benar kalah. Karena tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tidak bisa menyelamatkan sahabatnya. Tidak ada suara, hanya ada kabut dingin dan keheningan yang mencekik. Raka masih berlutut di tepi jurang, matanya kosong menatap ke bawah. Napasnya terengah-engah, tangannya masih terulur, seolah berharap bisa menarik kembali sesuatu yang telah hilang. Di sebelahnya Sinta menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar, Arya sudah jatuh, dan entah apa yang menunggunya di bawah sana. Raka mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. Pikirannya berantakan. Ia ingin bergerak, ingin berbuat sesuatu, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Lalu tiba-tiba ia berdiri. Tanpa ragu, ia meraih senter dari ranselnya dan bersiap turun. Sinta langsung menarik lengannya. Raka, kau mau kemana? Raka menoleh dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku harus mencarinya. Raka, kita tidak tahu seberapa dalam jurangnya. Kau bisa jatuh juga. Raka tidak peduli. Ia melepaskan tangan Sinta dan mulai berjalan menyusuri jalur kecil di samping jurang. Matanya mencari sesuatu apa saja yang bisa memberinya harapan bahwa Arya masih hidup. Sinta berlari mengejarnya. Raka, kita butuh bantuan. Kita harus turun dan melapor dulu. Aku tidak bisa meninggalkannya di sini. Suara Raka hampir seperti raungan. Sinta menahan napas, air matanya kembali menggenang. Ia ingin berteriak,
ingin memaksa Raka berhenti. Tapi ia juga tahu, kalau keadaan terbalik jika Raka yang jatuh, Arya pasti akan melakukan hal yang sama. Mereka bertiga selalu, begitu, Raka terus menyusuri jalur setapak. Langkahnya goyah tapi ia tidak peduli. Angin masih bertiup kencang dan kabut semakin tebal. Lalu, di antara batu-batu di bawah sana, ia melihat sesuatu. Sinta, panggilnya dengan napas terengah. Sinta mendekat, matanya mengikuti arah pandangan Raka. Di sana, sekitar 20 meter di bawah mereka, sesosok tubuh tergeletak di antara batu dan tanah lembab. Arya, Sinta langsung menutup mulutnya, tubuhnya melemas. Raka tanpa pikir panjang mulai turun. Sinta berusaha menghentikannya. Tapi kali ini tidak ada yang bisa menghalangi. Saat akhirnya sampai di bawah, Raka segera berlari ke arah tubuh Arya. Darah. Di dahi Arya, ada luka yang cukup dalam. Pakaiannya penuh lumpur, tangannya tergores parah, tapi ia masih bernapas. Raka langsung berlutut mengguncang bahunya. Arya! Arya, dengar aku. Kelopak mata Arya bergerak sedikit. Napasnya lemah, tapi ia masih ada. Sinta berlari menyusul, langsung jatuh berlutut di samping mereka. Dia hidup? Raka mengangguk cepat. Tapi kita harus segera turun dan cari bantuan. Arya membuka matanya sedikit, tatapannya kabur. Rak, jangan bicara dulu. Bertahan Arya, kami akan menolongmu. Arya tersenyum kecil, lalu batuk, pelan. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Jangan bicara, kata Sinta, suaranya bergetar. Tapi Arya tetap berbicara, meski suaranya hampir tak terdengar. Kalian benar, gunung ini tidak akan kemana-mana. Raka menahan napas. Aku bodoh, lanjut Arya dengan suara lemah. Aku terlalu lama, membawa dendam yang tidak perlu. Raka menggeleng cepat. Jangan bicarakan itu sekarang, kau akan selamat. Kau harus selamat. Tapi mata Arya semakin sayu. Napasnya semakin berat. Arya, bertahan. Sinta menggenggam tangannya. Arya menatapnya, lalu ke arah Raka. Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu, katanya dengan napas tersengal. Aku rindu kita yang dulu. Raka menggigit bibirnya menahan air mata yang mulai menggenang. Kita masih bisa memperbaikinya. Kita masih punya waktu. Arya menatapnya lama. Lalu, di tengah suara angin dan gemuruh hujan di kejauhan, ia tersenyum. Sekali lagi. Dan di detik berikutnya napasnya berhenti. Sinta langsung tersentak. Arya, Arya! Raka mengguncang tubuh Arya, panik. Arya, jangan bercanda, bangun! Tidak ada reaksi, tubuhnya lemas. Mata yang tadi penuh rasa sakit kini kosong. Sinta mulai menangis menggenggam tangan Arya, seakan berharap itu bisa mengembalikan kehidupannya. Raka masih terdiam, tubuhnya kaku. Lalu, perlahan, ia menarik napas panjang. Dan akhirnya, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa hancur. Hanya ada kesedihan, penyesalan, dan rasa kehilangan yang tidak bisa. Ya ubah pagi sudah datang. Mereka turun dengan tubuh dan hati yang sama-sama hancur. Raka memanggul tubuh Arya di punggungnya. Langkahnya berat, tapi ia tidak berhenti. Setiap pijakan terasa menusuk, setiap tarikan napas seperti membawa beban yang lebih besar dari sekadar ransel di pundaknya. Sinta berjalan di belakang, wajahnya masih dipenuhi air mata yang belum juga kering. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Seolah kejadian itu masih samar, masih seperti mimpi buruk yang bisa ia hapus begitu saja ketika terbangun. Tapi ini bukan mimpi. Arya benar-benar telah pergi. Hanya beberapa jam lalu mereka bertiga masih berjalan bersama, meskipun dengan suasana yang tegang. Sekarang, hanya ada 2 orang yang turun dari gunung ini dengan 1 orang yang tak akan pernah berbicara lagi. Perjalanan yang terasa abadi, waktu terasa berjalan lambat. Setiap langkah turun seperti hukuman. Matahari yang perlahan naik di langit terasa seperti mengejek mereka. Pagi datang, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Di beberapa titik, Sinta hampir terjatuh karena lututnya melemah. Raka sesekali menoleh ke arahnya, tapi ia sendiri terlalu tenggelam dalam pikirannya. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bertanya apakah mereka baik-baik saja. Karena jawabannya sudah jelas, mereka tidak baik-baik saja. Setelah berjam-jam berjalan tanpa henti, akhirnya mereka tiba di pos pendakian. Tim penyelamat yang berjaga langsung berlari ke arah mereka begitu melihat Raka, yang membawa tubuh Arya di punggungnya. Seseorang mencoba membantu, tapi Raka tidak melepasnya. Baru ketika salah satu petugas berseru dengan tegas, barulah Raka perlahan menurunkan tubuh Arya ke tanah. Begitu tubuh Arya disentuh oleh tim penyelamat, Raka mundur beberapa langkah.
Ia berdiri diam menatap tanpa ekspresi, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Sinta duduk di tanah lelah secara fisik dan mental. Ia menatap dengan mata kosong ketika beberapa orang mulai menutupi tubuh Arya dengan selimut. Beberapa pendaki lain, yang kebetulan ada di sekitar melihat dengan tatapan bingung. Beberapa berbisik satu sama lain, beberapa hanya berdiri diam tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Salah satu petugas menghampiri Raka. Kami akan membawa temanmu ke bawah. Apa kalian ingin ikut atau... Kami ikut, kata Raka cepat. Suaranya serak tapi tegas. Petugas itu mengangguk lalu memberi aba-aba kepada timnya. Sinta menarik napas panjang. Ia tidak ingin melihatnya lagi tapi matanya tidak bisa berpaling. Penyesalan yang tak bisa dihapus perjalanan turun terasa lebih cepat karena tim penyelamat mengambil jalur yang lebih landai. Tapi bagi Raka dan Sinta, semuanya terasa seperti gerakan lambat. Di setiap langkah ada satu pikiran yang terus berulang di kepala mereka. Seharusnya kami tidak membiarkannya sendirian. Raka mengepalkan tangannya lebih erat. Kepalanya dipenuhi gambaran terakhir Arya, wajahnya yang tersenyum tipis sebelum jatuh, kata-katanya yang terdengar seperti ucapan perpisahan. Aku rindu kita yang dulu, apa yang harus ia lakukan dengan kalimat itu sekarang? Sinta di sisi lain tenggelam dalam perasaan bersalahnya sendiri. Ia merasa dirinya terlalu lemah. Seharusnya ia bisa menghentikan Arya sebelum semua ini terjadi. Seharusnya ia lebih tegas. Seharusnya ia tidak membiarkan mereka berdua bertengkar selama perjalanan. Seharusnya. Tapi tidak ada gunanya lagi sekarang. Mereka turun dengan kepala penuh penyesalan dan hati yang terasa kosong. Kepulangan. Tanpa kepastian. Begitu mereka tiba di bawah, semuanya berubah menjadi urusan prosedural. Polisi, petugas medis, dan beberapa orang dari pihak pendakian mulai mengambil alih. Raka dan Sinta hanya bisa duduk di sisi. Tidak lagi tahu harus melakukan apa. Seseorang akhirnya datang menghampiri mereka. Seorang petugas, mungkin dari kepolisian. Kami butuh kalian untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sinta menelan ludah. Raka hanya mengangguk. Tapi bagaimana mereka bisa menjelaskan semuanya? Bagaimana mereka bisa merangkum semua rasa sakit, konflik, dan kehilangan ini dalam kata-kata yang bisa dimengerti orang lain? Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa ini semua bukan sekadar kecelakaan, tapi sesuatu yang telah lama mereka takutkan akan terjadi? Raka menatap lurus ke depan, melihat ke arah pegunungan di kejauhan. Gunung Slamet masih berdiri megah, seolah tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi di lerengnya. Bagi gunung ini, Arya hanya satu dari sekian banyak pendaki yang pernah datang dan pergi. Tapi bagi mereka Arya bukan hanya pendaki lain. Ia adalah bagian dari mereka yang tidak akan pernah kembali. Dan mulai hari ini, tidak peduli seberapa jauh mereka melangkah, akan selalu ada satu tempat kosong dalam perjalanan mereka. Hujan turun gerimis saat mereka berdiri di depan makam Arya. Tanahnya masih basah, nisan sederhana berdiri tegak dengan ukiran nama dan tanggal lahir yang sekarang hanya menjadi bagian dari masa lalu. Raka berdiri diam, tangan di saku jaketnya, Sinta di sebelahnya, menggenggam payung yang sepertinya tidak benar-benar dibutuhkan. Hujan yang turun terlalu tipis untuk mengganggu, tapi cukup untuk membuat udara semakin dingin. Sudah seminggu sejak kejadian di Gunung Slamet, tapi bagi mereka, rasanya seperti baru kemarin. Setiap malam, Sinta masih terbangun dengan bayangan Arya di pikirannya. Wajahnya, suaranya, caranya tertawa, semuanya masih ada di sana, seolah otaknya menolak menerima kenyataan bahwa Arya benar-benar sudah tiada. Raka lebih buruk. Ia hampir tidak berbicara sejak mereka kembali. Hari-harinya dihabiskan dengan diam, menatap kosong ke depan, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia mencoba menjalani hidup seperti biasa, tapi rasanya semua sudah berubah. Mereka tidak pernah mengira perjalanan ke Gunung Slamet akan berakhir seperti ini. Surat yang tertinggal. Sinta menghela napas panjang, tangannya merogoh sesuatu dari dalam tasnya. Sebelum pergi aku ingin memberikan ini, katanya suaranya pelan. Raka menoleh. Apa itu? Sinta menyerahkan selembar kertas yang sedikit lecek. Surat dari Arya. Raka terdiam. Ia menatap kertas itu dengan ekspresi kosong, lalu perlahan mengambilnya. Tangannya sedikit gemetar. Dari mana kau mendapatkannya? Tanyanya. Sinta tersenyum kecil tapi matanya berkaca-kaca. Aku menemukannya di dalam ranselnya. Mungkin dia menulisnya sebelum kita berangkat. Raka menatap surat itu lama sebelum akhirnya membukanya. Tulisan tangan Arya memenuhi halaman kertas itu, sedikit berantakan tapi jelas. Raka, Sinta, kalau kalian membaca ini mungkin semuanya sudah terlambat. Atau mungkin tidak. Aku tidak tahu kenapa aku menulis ini. Aku hanya merasa perlu. Aku tahu aku keras kepala. Aku tahu aku menyebalkan.
Aku tahu aku selalu membuat segalanya lebih sulit untuk kita bertiga. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, aku tidak pernah membenci kalian. Aku hanya kecewa. Bukan pada kalian, tapi pada diriku sendiri. Aku kecewa karena aku selalu merasa tertinggal. Aku kecewa karena aku tidak bisa mengatasi rasa itu dengan cara yang benar. Dan aku takut. Takut kalau suatu hari nanti, aku akan benar-benar kehilangan kalian. Aku tidak ingin kita berpisah dalam keadaan seperti ini. Aku ingin kita tetap bersama, seperti dulu. Kalau aku pernah menyakiti kalian, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Kalau aku bisa mengulang semuanya, aku ingin kita bertiga tetap bersama, tanpa ada rasa sakit seperti ini. Tapi hidup tidak berjalan seperti itu, kan? Aku hanya ingin kalian tahu. Aku selalu menganggap kalian sahabat terbaikku. Selamanya. Raka mengepalkan surat itu di tangannya. Rahangnya mengeras tapi matanya mulai memanas. Sinta menunduk, air matanya akhirnya jatuh. Mereka berdiri di sana cukup lama, membiarkan hujan kecil membasahi mereka. Perpisahan yang tak terhindarkan. Arya seharusnya ada di sini, kata Sinta. Pelan suaranya bergetar. Raka tidak menjawab. Sinta menghela napas panjang. Apa menurutmu dia merasa damai di akhir? Raka menatap nisannya lama sebelum akhirnya berkata, aku harap begitu. Henning. Lalu dengan gerakan perlahan, Raka merogoh sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah gelang kain lusuh, gelang persahabatan, yang mereka buat saat masih SMA. Ia berlutut, lalu meletakkannya di atas nisan Arya. Kita mungkin sudah tidak bersama lagi, katanya, suaranya nyaris berbisik. Tapi kau tetap bagian dari kami. Sinta menggigit bibirnya menahan tangis yang hampir pecah. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Setelah beberapa menit berdiri di sana, akhirnya Raka berbalik. Ayo pulang, Sinta mengangguk. Mereka berjalan menjauh dari makam, meninggalkan kenangan yang akan selalu ada di sana. Mereka tahu, tidak peduli seberapa jauh mereka pergi, tidak peduli seberapa lama waktu berlalu, Arya akan selalu ada di antara mereka. Bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam kenangan. Dalam cerita yang tidak akan pernah mereka lupakan.